Asus Zenfone 9 memang menjadi salah satu HP yang paling menarik yang dirilis di akhir tahun 2022. Bayangin aja, HP ini harganya cuma 8 juta, tapi udah dikasih Snapdragon 8 Plus Gen 1. Siapa yang nggak tertarik? Apalagi bagi para tech entusias. Terus kalau saya lihat, Zenfone 9 ini seperti mau mengisi kekosongan HP flagship killer kayak OnePlus atau Google Pixel Series di Indonesia. Saya sendiri beli varian termurahnya ini dan kurang lebih udah pakai sebulan. Termasuk udah saya bandingin juga dengan Pixel 7. Sekarang saya mau sharing pengalaman saya mengenai Zenfone 9 ini. Apakah Zenfone 9 ini beneran menarik atau overrated? Oke, pertama mungkin saya perlu cerita dulu kalau kami di channel ini sebenarnya adalah penggemar Asus Zenfone. Dulu bahkan sempet bela-belain juga beli Zenfone 4 dan Zenfone 7 yang nggak masuk resmi ke Indonesia. Terus kami adalah penggemar HP compact. Satu-satunya Zenfone yang kami skip adalah Zenfone 8 kemarin. Kenapa? Karena selain masuknya udah telat banget, desainnya itu menurut saya jelek. Walaupun desain itu selera ya, tapi memang menurut saya desainnya itu memang nggak bisa ditoleransi lah. Letak kameranya itu loh aneh. Bahkan sama beberapa HP mid-range pun kalah cakep. Kayak pengen bilang, ya ampun Asus, harga sih boleh murah, tapi kok kayak asal-asalan gini desainnya. Padahal dulu-dulu desain Zenfone itu cakep-cakep dan menarik-menarik loh. Mungkin saya adalah salah satu orang yang kalau cari HP utama itu lihat desainnya dulu. Dari looks dan feels. First impression gimana pas pegang pertama kali HP itu penting menurut saya. Untungnya desain Zenfone 9 ini dirombak total sama Asus. Dan kali ini bener-bener kelihatan cakep dan menarik. Terus walau bodi belakangnya pakai plastik, tapi terlihat nggak murahan. Kami di sini selalu bilang sih, material apapun yang dipakai di smartphone itu nggak gitu penting ya. Yang penting gimana desainernya bisa bikin produk jadi kelihatan bagus dan kelihatan nggak murahan gitu, kelihatan lebih mewah lah. Nah, di sini Asus berhasil sih. Nggak perlu pakai kaca atau aluminium buat kelihatan premium. Saya beli yang warna putih dan ini putihnya lebih ke broken white gitu ya, atau putih gading sih. Dia teksturnya itu mirip sandstone atau kurang lebih kayak kardus buat telur gitu ya. Katanya sih ini gampang kotor, apalagi kalau sering dikantongin di celana jeans yang jarang dicuci ya. Kalau saya sih selama ini pakai case-nya terus karena takut kotor. Soalnya ini saya beli sendiri dan rencana mau jual lagi. Jadi kalau kotor nggak bisa dibersihin, takut nanti pas jual harganya turun banget gitu. Tapi case-nya pun cakep ya. Bukan jelly case transparan biasa lah. Terus di bagian sini ada sedikit teks yang fontnya ini kasih kesan ini produk yang teknologi banget lah. Kayak futuristik gitulah. Pas pegang HP ini juga kerasa mewah. Karena frame-nya pakai aluminium ya. Dan kayaknya nih salah satu faktor yang bikin kelihatan cakep adalah frame kameranya. Apalagi yang ini frame kameranya warna silver ya, kayak chrome gitu, jadi makin kelihatan mewah. Dan dia cuma frame, tanpa housing, jadi kelihatan minimalis dan futuristik. Memang bump kameranya itu tebel ya. Awalnya saya kira memang butuh setebal ini buat cover keseluruhan sensor kamera utamanya. Tapi pas bandingin sama beberapa HP lain yang pakai sensor kamera yang sama, kayaknya nggak perlu setebal ini deh. Bahkan pas saya bandingin sama S22 Ultra pun masih tebelan Zenfone 9 ini. Jadi saya yakin ini pasti untuk kebutuhan kosmetik biar desainnya kelihatan cakep. Jadi nggak masalah. Tapi muncul pertanyaan kedua, kenapa bump kamera ultrawide-nya lebih tipis? Apakah alasan kosmetik juga? Harusnya enggak sih, karena di bayangan saya, kalau tebal pun looks-nya bakalan masih mirip kayak gini. Dan justru menurut saya kamera ultrawide-nya itu butuh bump yang lebih tebal. Ini saya baru sadar pas lihat sampel foto pas jepret di kamera ultrawide. Karena HP ini compact, tanpa saya sadari, jari saya sering masuk ke frame-nya. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak terlalu masalah buat saya. Karena pas foto ultrawide, saya seringnya di posisi landscape. Kalau posisi portrait itu foto-fotonya biasa buat adu sama kamera HP lain aja. Ini kayaknya panjang banget ya ngomongin desainnya, tapi menurut saya penting banget untuk ngomongin semua yang tadi itu. Overall sih desainnya cakep banget. Improvement besar dibanding Zenfone 8 kemarin. Di mata saya sih secara keseluruhan, Zenfone 9 ini kayak desain-desain produk untuk kegiatan outdoor dan dia juga udah ada rating IP68-nya juga. Ya cukup bagian belakang ya, kita lanjut ke bagian depan. Bezel layarnya sih nggak setipis kayak HP-HP flagship lain pada umumnya. Terus nggak simetris juga, kurang lebih mirip bezel HP premium mid-range lah.
Tapi entah kenapa nggak bikin saya ilfeel juga sih. Masih cakep-cakep aja. Mungkin karena ukuran HP ini yang compact dan juga karena dia pakai pansol yang ukurannya kecil, jadi masih terlihat modern. Terus kualitas panel layarnya juga bagus. Asus kasih spek layar yang impresif, mirip sama ROG Phone mereka. Warnanya natural dan sepertinya akurat. Support HDR10 Plus dan color gamutnya luas. Masih ada pengaturan warna juga di setting. Visual processingnya pakai Pixelworks. Kayaknya chipnya yang bagusan ya, minimal kayak ROG 5. Karena pas saya cek, aman dari black clash juga. Udah smooth juga dengan pilihan up to 120 Hz. Paling sayangnya belum LTPO, walau ada pilihan auto. Tapi di harga segini mah wajar banget. Nah, yang saya agak bingung memang, walau layar udah pakai OLED, kenapa fingerprintnya nggak sekalian di bawah layar? Biar tambah futuristik gitu. Mungkin untuk hemat budget kali ya. Tapi memang kalau di samping gini jadi lebih praktis sih, apalagi gabung sama tombol power. Dan jadinya bisa selipin fitur gesture juga. Jadi saya oke-oke aja sih. Yang saya suka speakernya stereo. Kalau adu kencang mungkin kalah nyaring dibanding beberapa HP flagship lainnya. Tapi pas saya adu sama Pixel 7 sih, suaranya jelas lebih clear dan bassnya lebih nendang. Oke, HP ini kan compact ya. Saya rasa banyak yang concern sama masalah baterai. Kapasitasnya masih lumayan, 4300 mAh. Nah, saya nggak nyangka baterainya masih bisa dibilang awet. Kalau saya bawa keluar pas siang hari full, saya pulang sekitar jam 9, baterainya masih sisa 30%. Ini kebanyakan buat WA, sosmed, dan foto-foto. Terus kalau ditambah nonton Netflix dan YouTube juga masih bisa dapetin SOT sekitar 7,5 jam. Kalau buat gaming terus-terusan lebih dari 3 jam, masih sisa 39%. Menurut saya ini awet buat HP sekecil ini sih. Ngecasnya juga cepet banget dan enaknya dia support beberapa charging protokol kayak Power Delivery dan Quick Charge 4. Mungkin ini berkat chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipakai ya. Ini saya juga rasakan di Z Flip 4 kemarin. Terus udah pasti performanya ngebut banget. Saya pakai varian yang RAM 6GB pun nggak berasa ada masalah. RAM itu pengaruhnya paling kalau buka aplikasi banyak banget. Dan mau pindah-pindah aplikasi lagi bakalan nge-reload ulang. Itu kalau banyak banget ya. Kalau cuma 6-8 apps biasanya sih masih oke. Kecuali kalau buka game berat. Buat gaming juga ternyata performanya ngebut juga. Apalagi kalau nyalain mode high performance-nya. Throttle juga sangat minim di mode ini. Mungkin karena cooling sistemnya HP ini yang kelihatannya udah oke juga. Nah, softwarenya gimana? Zen UI sendiri udah dari beberapa tahun lalu malah dibikin kayak pure Android yang ditambahin beberapa fitur ya. Jiwanya itu mungkin kayak Oxygen OS di OnePlus dulu. Kalau dulu itu mungkin UI yang ditimpa skin lagi memang agak berat ya. Makanya pure Android itu atau custom ROM dulu itu jadi favoritnya tech enthusiast. Tapi sekarang setelah cobain berbagai UI, malah udah makin enteng. Bahkan ada juga yang lebih enteng dibanding pure Android. Tapi ya ini pakai pure Android, it's okay lah. Walau untuk masalah smoothnya itu banyak UI lain yang lebih smooth daripada ini. Sebetulnya kalau pakai UI hampir mirip dengan pure Android kayak gini, saya berharap sih dapat update Android yang cepat dan panjang ya. Karena modifnya kan nggak banyak. Ini dapat Android 13-nya lumayan cepet sih. Tapi sayangnya dia update-nya cuma 2 kali doang. Karena ini berangkat dari Android 12, jadi cuma bakal mentok di Android 14. Android 14, which is bakal keluar di akhir tahun ini. Ya, akhir tahun ini loh. Yang artinya HP ini bakal dapat update terakhir di tahun ini. Ya, kalah sama Pixel 7 yang minimal dapat sampai Android 16. Atau HP-HP brand lain yang bahkan di kelas mid-range pun bakal minimal dapat 3 kali update. Sayang banget kan? Jadi gini, sebetulnya kalau kalian pengguna awam sih kayaknya nggak perlu pusingin hal ini. Karena spek kayak gini, umur HP ini bakal tetap bisa panjang. Ya mungkin 5 tahun masih bisa lah. Kalau dilihat dari harganya nih, Zenfone ini kan mengincar tech enthusiast yang pengen hemat budget tapi dapat hardware flagship ya. Tech enthusiast pasti perhatiin update, biar bisa cobain fitur baru. Saya rasa nggak sedikit yang pengen beli HP ini buat dipakai jangka panjang juga. Kan nggak semua tech enthusiast itu bisa sering-sering ganti HP. Jadi sayang aja cuma dikasih 2 kali update. Cuma dikasih sampai tahun ini doang. Gitu. Ya gimana? Mungkin Asus pertimbangin buat kasih update lebih panjang lagi, tambahin 1 tahun lagi lah. Oke lanjut, untuk kamera gimana? Di bagian belakang HP ini pakai setup dual kamera. Ada kamera ultrawide dan kamera wide yang keduanya udah pakai sensor flagship. Ini yang saya suka ya. Sensor ultrawide-nya juga kelas flagship. Hasilnya gimana? Intinya sih dia kalau lagi bagus, ya bagus. Saya suka.
Kalau foto tanaman, efek ketajamannya cukup pas. Paling warnanya agak kebiruan dikit dan saturasi agak tinggi. Tapi kalau processingnya lagi agresif, agak kurang cocok sama selera saya. Ini kadang saya temuin pas foto landscape dan foto manusia. Saya ngerti sebetulnya Zenfone mau coba kasih pendekatan yang mirip sama Pixel. Tapi pas saya bandingin sama Pixel 7, efek sharpening Zenfone seringkali agak over. Padahal Pixel 7 menurut saya udah agak tinggi. Nah, Zenfone lebih tinggi lagi, tapi kadang cukup pas. Untuk foto portrait, efek bokehnya sih udah bagus dan creamy. Bisa atur level bokeh juga. Tapi kadang processingnya kurang cocok sama saya. Dia tuh kayak efek sharpeningnya tinggi, tapi ditimpa lagi sama efek smoothing atau kayak beauty. Padahal beauty-nya udah saya matiin. Menurut saya jadinya malah aneh. Sebetulnya ini udah saya temukan dari Zenfone 7 yang bikin saya nggak jadi pakai waktu itu. Tapi dulu saya temukan pas foto objeknya cewek. Nah, di Zenfone 9 ini malah kebalikannya. Pas di foto cowok, foto cewek malah aman. Yang saya suka sih dia di portrait agak ngezoom dikit. Mirip sama Pixel. Tapi saya nggak ada pilihan buat lebih ngezoom lagi ya. Terus untuk foto ngezoomnya, softwarenya juga belum secanggih HP-HP flagship dari brand lain. Misalnya sama Pixel 7 biasa yang nggak ada lensa tele juga nih. Kalau saya foto 5 kali zoom ke atas, kelihatan kalau hasil dari Zenfone 9 itu pecah. Kayak digital zoom biasa. Paling efek sharpeningnya aja yang dibikin tinggi, tapi tetap pecah. Tuning foto Zenfone pas foto di malam hari atau gelap, kelihatannya di mata saya bagus sih. Kamera ultrawide-nya juga termasuk bagus banget buat harga segini. Apalagi kalau nyalain night mode-nya. Saya suka sih. Untuk perekaman videonya menurut saya bagus ya. Yang pasti tajam. Bahkan kalau saya adu sama Pixel juga kurang lebih mirip ketajamannya. Dan pas kondisi backlight, Zenfone juga aman. Dynamic range-nya lebar. Apalagi dia bisa nyalain mode HDR. Dan ada juga mode HDR10+. Ini dua mode HDR yang berbeda ya. Terus ada gimbal juga. Jadi rekam sambil jalan nggak terasa terlalu goyang. Oke, tes perekaman video kamera depan Zenfone 9 ya. Ini nggak ada potret video ya? Iya, gue baru sadar tadi. Iya. Di belakang juga nggak ada potret video. Belakang nggak ada, depan nggak ada. Ya. Jadi kayak ketinggalan lumayan jauh sama HP-HP, kebanyakan HP-HP lain. Ya, fitur kameranya rada kurang sih. Nah, kesimpulannya gimana? Memang Zenfone 9 ada beberapa catatan dari saya. Tapi sebetulnya overall masih sangat memuaskan. Paling sayang aja dengan hardware yang mumpuni gini, Asus cuma kasih update 2 kali doang. Kayak agak males gitu kesannya. Ya sebenarnya di harga 8 juta udah dapat HP compact, cakep, premium dan sengebut ini sih udah seneng banget saya. Kalau kayak gini mau masuknya telat dikit juga nggak apa-apa deh. Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga masih sangat relevan. Yang pasti masih bikin naksir, nggak kayak Zenfone 8 kemarin. Nah, apakah bisa menggantikan absennya Pixel? Ya lumayan bisa walau ada sedikit hal yang mengganjal. Kalian mungkin bisa lihat video perbandingannya dengan Pixel 7 untuk lebih detailnya ya. Ya udah, sekian dulu video review Zenfone 9 ini. Semoga pendapat saya, sharing saya bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin masih mempertimbangkan untuk beli HP ini ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video lainnya.